Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang saya hormati, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah sangat banyak melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita sampai pada hari ini. Pemirsa yang budiman, ada sebuah hadis di Ibnu Umar itu berkata, suatu ketika Rasulullah memegang kedua pundak saya, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah hidup ini seperti musafir, orang yang dalam perjalanan, dan pastikan bahwa kamu akan mengalami kematian. Atau lebih tepatnya dalam hadis itu, kamu akan sampai ke kubur. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa hidup ini diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Perjalanan yang barangkali bisa dianggap panjang, tapi bisa juga dianggap perjalanan yang sangat pendek. Dari saat kita mengalami kesadaran sampai kemudian akhirnya kita pada sebuah kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mengalami kematian. Semua itu adalah rahasia Allah yang tidak ada seorang pun yang mengetahui, termasuk dirinya sendiri. Nah, pada bulan Ramadan ini terkait dengan perjalanan, ada sebuah kisah. Kisah ini populer di kalangan para tasawuf, di dunia tasawuf, bahwa ketika Zulkarnain, kita mengenal Zulkarnain, itu juga ada kisahnya pada Al-Quran surat Kahfi ayat 83 ke atas, agak banyak ayatnya itu. Nah, dalam kisah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi ada di kalangan para sufi, ahli tasawuf, itu dikatakan ketika Zulkarnain beserta bala tentaranya itu sedang mengadakan sebuah perjalanan. Nah, sebelum berangkat, Iskandar berpesan kepada bala tentaranya bahwa kamu nanti, kita semuanya akan melewati sebuah sungai. Kita akan menyeberang. Nah, waktu itu menyeberang sungai belum ada jembatan, sehingga memang menyeberang betul gitu. Nanti ambil saja semua yang kau injak, silakan diambil. Betul bahwa kemudian rombongan pasukan itu menyeberangi sungai. Ternyata ada 3 golongan di antara para bala tentaranya Zulkarnain itu. Satu adalah yang sangat menuruti apa yang diperintahkan oleh komandannya Zulkarnain. Apapun yang diinjak itu kemudian diambil dan dibawa. Wow, sampai bawaannya banyak itu. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mengambil ala kadarnya saja. Ya, pokoknya sekedar menuruti perintah. Yang penting sudah menunaikan kewajiban itu, supaya kewajiban itu gugur. Tapi juga ada golongan yang ketiga.
ini yang sama sekali tidak mengambil. Jadi dia hanya ya untuk apalah, maunya barang-barang diinjak ini paling juga cuma batu, paling juga cuma barang-barang yang tidak berguna. Untuk apa ngambil? Ini hanya akan membuat perjalanan menjadi terganggu karena beban yang terlalu berat. Ketika kemudian rombongan ini sampai agak jauh, maka Zulkarnain itu memerintahkan untuk membuka apa yang di bawah itu. Wah, betapa kaget bahwa ternyata yang diambil ketika menyeberang sungai itu adalah batu-batu mulia yang sangat indah, yang berkilau, yang sangat mahal harganya. Maka kemudian ada 3 sikap dari yang bala tentaranya itu. Yang mengambil banyak itu tentu kemudian menjadi senang sekali, bersyukur karena sudah menuruti perintah komandannya. Yang kedua, ya cukup bersyukur karena sudah juga mengambil barang-barang yang ternyata itu adalah batu mulia. Sementara yang ketiga itu adalah sangat menyesal, kenapa tadi kok tidak mengambil meskipun barang ya sekecil apapun itu. Nah, para pemirsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para pengikut pasukan dari Zulkarnain ini melanjutkan perjalanan. Nah, kita tidak akan untuk kemudian bercerita lagi tentang Zulkarnain, tapi bahwa pada hakikatnya hidup ini adalah perjalanan. Nah, perjalanan untuk melewati bulan Ramadan itu seperti perjalanan ketika pasukannya Zulkarnain ini menyeberangi sungai. Ada potensi bahwa ketika kita menyeberang bulan Ramadan, itu kita akan mendapatkan batu-batu mulia yang luar biasa, yang indah, yang sangat akan bermanfaat untuk masa depan kita. Perjalanan yang panjang ini menjadi akan sia-sia ketika pada bulan Ramadan kita tidak akan mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa amal kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap satu amal itu akan dilipatkan. Ada yang dilipatkan sampai 10 kali, ada yang dilipat gandakan sampai 27 kali, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat itu. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan kecuali puasa. Nah, puasa ini nanti aku yang akan mengganti. Artinya bahwa pahala puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan lebih dari sekedar 10 kali lipat. Lebih dari sekedar 27 kalinya, lebih dari sekedar 700 kalinya, jauh lebih besar dari semuanya itu. Maka perjalanan kita yang pada hakikatnya menuju pada sebuah kematian itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengambil bekal untuk kehidupan abadi, kehidupan yang maha panjang yang akan kita jumpai setelah kematian kita. Perjalanan ini kemudian akan menemui masa panennya adalah ketika kita melewati bulan Ramadan. Maka memanfaatkan bulan Ramadan itu adalah kesempatan terbaik untuk menambah pundi-pundi pahala, untuk menambah tabungan-tabungan kita, sehingga ketika besok kita dihisab, ketika kita di yaumil mizan, di hari ketika amal perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala di bulan Ramadan ini akan menemukan momentumnya. Inilah
bekas dulu kita ketika masuk bulan Ramadan, ketika melewati bulan Ramadan, kita mengambil semua amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan, sehingga kemudian amal kita menjadi lebih berat dibandingkan dengan amal-amal kejelekan kita, dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Apalagi Allah itu sudah menjamin dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah itu sudah menyediakan pintu khusus untuk para shaimin, untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, pintu yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang mengamalkan puasa, yaitu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Nah, Ar-Rayyan ini masih akan terbuka ketika orang-orang yang berpuasa itu belum masuk. Nah, baru akan ditutup ketika orang yang berpuasa sudah habis, kemudian baru pintunya ini ditutup. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa masuk pintu Ar-Rayyan itu yang memang betul-betul dikhususkan untuk orang-orang yang mengerjakan amalan dalam bulan Ramadan ini. Hadis ini saya kira menjadi perhatian kita. Betapa mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak bekal kita menuju kepada kehidupan abadi yang segera akan kita temui setelah kita mati, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, apakah nanti, apakah besok, apakah masih tahun, 2 tahun, itu semuanya rahasia Allah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita dengan bekal yang sebanyak-banyaknya, dan Ramadan itu adalah kesempatan terbaik untuk menambah-nambah pahala kita. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.